PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Produksi Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasih. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Gandari, kamu diapa-apakan tidak? Maksudmu? Iya, waktu disekap di penjara bawah tanah di Kadipaten Panukisan, kau diganggu tidak? Tidak. Masa? Kok masa? Melihat tampangnya, Juragan Simpai seorang buaya. Dan tentunya matanya jadi hijau melihat kau yang bahenol. Lantas aku dirayu, begitu iya? Mungkin lebih dari itu, diperkosa. Nyatanya tidak. Alah, jangan pura-pura Gandari. Betul Suli, aku diperlakukan dengan baik. Meskipun ruang tahanan di bawah tanah itu sempit dan lembab, tapi cukup bersih. Kalian kan lihat sendiri waktu membebaskan aku. Ya memang keadaannya cukup baik. Tuh, aku dikasih makan, tidak pernah terlambat. Dikasih minum secukupnya, juga nggak pernah terlambat. Terus? Ya bengong saja setiap hari. Tidak diperiksa atau ditanyai ini itu? Tidak. Jadi, kau dibiarkan saja? Iya. Sinting. Menahan orang lalu dibiarkan, kan jadi bingung. Memang aku jadi bingung. Baik Juragan Simpai atau Sabanu tidak pernah datang ke kamar tahananku. Heran juga ya. Soalnya, Gandari ditangkap bukan karena telah melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan lainnya yang merugikan mereka, melainkan ditahan untuk dijadikan sandera yang nantinya akan ditukarkan dengan harta karun. Oh iya, benar juga ya. Nah, sekarang semua persoalan sudah selesai, sehingga kita sudah bisa memusatkan pikiran kepada pelajaran yang harus kita pelajari dari guru kita, Nenek Lejar. Iya Anjani, pemusatan pikiran kita dalam mempelajari ilmu tapak beracun terganggu oleh peristiwa penculikan Gandari. Marilah teman-teman, mulai hari ini kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Demikianlah murid-murid perguruan anggrek hitam itu dengan tekun mempelajari ilmu pamungkas warisan Nenek Lejar, yaitu ilmu tapak bayu. Waktu berjalan terus. Tak terasa, kami telah 3 tahun berada di lereng Bukit Lejar. Anjani nampak lebih menonjol dibandingkan dengan kami dalam perhatiannya kepada ilmu-ilmu pamungkas warisan Nenek Lejar. Dan waktu 3 tahun itu kami lalui tanpa ada kejadian yang berarti. Kau hebat Anjani. Hanya dalam waktu 3 tahun sudah bisa menguasai ilmu telapak beracun dengan sempurna. Tidak Gandari, aku belum sempurna. Tapi di antara kami, kaulah yang paling bagus. Kalian juga sudah baik. Tidak Anjani. Tidak bagaimana Suli? Aku tidak bisa-bisa. Begitu-begitu saja dari dulu. Tidak ada peningkatan. Oh, tidak ada peningkatan. Iya. Di dalam apa saja, kau memang tidak pernah ada peningkatan, Sul. Enak saja kamu ngomong, Danti. Siapa bilang aku tidak ada peningkatan? Dalam jurus kembang 1000, aku cukup hebat. Dalam permainan pedang, juga aku hebat. Jurus tangan kosong, wah lebih hebat lagi. Aku kan tidak bicara yang itu, Sul. Yang aku maksudkan, pelajaran yang diterima dari Nenek Lejar. Kau tidak ada kemajuan. Alah, kau juga sama saja. Tidak ada peningkatan. Kalau aku sih, memang iya. Bisanya mencela orang lain.
Padahal kau sendiri payah. Biar. Jangan terus bertengkar. Ada apa, Gandari? Itu Nenek Lejar keluar dari rumah pondokannya. Oh, iya ya. Pasti akan ke sini. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah hampir 5 tahun kalian berdiam di sini, di puncak Bukit Lejar. Jadi sudah tiba saatnya kalian meninggalkan tempat ini. Kok meninggalkan tempat bagaimana, Nek? Iya, kalian harus meninggalkan padepokan ini. Artinya perguruan anggrek hitam harus ditutup. Ditutup? Kok ditutup? Iya, sudah tiba saatnya ditutup. Kenapa, Nek, begitu? Ya, sebab kalian harus mematuhi pesan Lasmini. Pesan Lasmini? Bagaimana, Nek? Lasmini berpesan kepadaku bahwa setelah kalian menetap di Bukit Lejar selama 5 tahun, kalian harus pindah ke Keraton Indraloka. Keraton Indraloka? Ya, dan kalian harus mematuhi pesan Lasmini tersebut. Wah, kami masih betah di sini, Nek. Iya, Nek. Kami senang tinggal di sini. Benar, kami semua sudah merasa cocok tinggal di sini, Nek. Tapi ini pesan Lasmini. Yang mau tidak mau harus kalian laksanakan. Mengapa Nenek tidak berkata semenjak dulu? Iya, seharusnya kan Nenek bilang lebih awal, Nek. Jadi kita tidak kaget. Lasmini adalah murid yang paling aku sayangi. Juga dia banyak membantu aku di dalam menghadapi kesulitan. Sehingga aku bersumpah untuk mematuhi segala perintahnya. Dan pesan terakhirnya adalah bahwa kalian harus tinggal di Keraton Indraloka setelah digembleng oleh aku di sini selama 5 tahun. Kenapa jadi bingung? Meskipun kalian tinggal di Keraton Indraloka, dengan gampang aku bisa datang setiap saat untuk memberikan pelajaran kepada kalian. Bagaimana teman-teman? Teman-teman, secara pribadi, aku harus mematuhi pesan ibuku yang terakhir. Sebab, tentu kalian tahu, Lasmini adalah ibuku, yang setiap pesannya harus aku laksanakan. Anjani, aku ikut kamu. Aku juga, Anjani. Aku juga ikut kamu. Terima kasih teman-teman. Kalian adalah para sahabatku yang setia. Aku bersumpah untuk tetap setia kepada kalian dan membela kalian di dalam setiap kesulitan. Kapan kami harus meninggalkan tempat ini, Nek? Ya, besok pagi. Baik, Nek. Banyak banget. Gimana membawanya? Iya, padahal kita sudah tidak punya kuda, Danti. Ya dipikul saja. Aku tidak biasa memikul. Iya, nanti pundakku rusak. Kalau terlalu sering memikul barang, nanti aku tidak cantik lagi. Kau ini, Danti, apa hubungannya memikul barang dengan kecantikan? Iya, Danti. Memikul pakai pundak, kecantikan kan pakai wajah. Apa hubungannya? Kalau pundakku jadi bungkuk, nah, meskipun wajahku cantik, akan kelihatan tetap jelek. Memangnya sekarang kamu cantik? Seperti burung betet begitu merasa cantik. Sudah teman-teman, jangan bergurau terus. Cepat rapikan barang-barang yang akan kita bawa. Dipikul beramai-ramai, bergantian. Nanti kalau sudah sampai di kaki bukit, kita bisa mencari kuda ke kampung-kampung. Iya. Anjani, waktu kita pindah ke sini pertama kali, barang-barang kita sedikit sekali ya. Cuma bawa pakaian.
Tapi sekarang kenapa jadi banyak begini ya? Memang begitu, Sule. Pertama kita tidak punya apa-apa. Tapi sedikit demi sedikit kita beli ini, beli itu. Tidak terasa, lama-lama jadi banyak. Iya, tahu-tahu sudah banyak seperti ini. Terasanya memang di waktu mau pindah. Tadinya sih ya tidak begitu kelihatan. Tahu-tahu setelah dikumpulkan banyak sekali. Iya. Ya, aku rasa tempat ini cukup baik untuk menghadang murid-murid perguruan anggrek hitam. Iya. Lebih baik kita bersembunyi dulu. Begitu mereka muncul, baru kita keluar. Iya. Apa kau yakin, Ampul? Yakin apa? Anjani dan teman-temannya akan melalui jalan ini. Jalan dari puncak Bukit Lejar sampai ke kaki bukit ini. Ya, hanya satu-satunya ini. Jadi mereka pasti akan lewat ke sini. Iya. Hah? Siapa itu? Hah? Komplotan elang maut. Iya. 8 orang begundal komplotan elang maut. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Pasti mereka juga bermaksud sama dengan kita. Mau mencegat Anjani dan kawan-kawan. Rupanya si Antasena manusia yang rakus juga. Sudah kaya, masih mengincar harta karun. Tutup mulut kau, elang busuk. Kau jangan merendahkan guru kami. Lalu mau apa lagi? Bercokol di kaki Bukit Lejar ini. Kalau bukan untuk merampok harta karun milik Anjani. Itu bukan urusan kau. Baik. Apa yang akan aku lakukan juga bukan urusan kau. Kau mau mengajak kami berlomba untuk mendapatkan harta karun itu? Kalau perlu, apa salahnya? Baik. Mari kita buktikan. Siapa yang lebih mujur? Kalian atau kami? Aku terima tantangan kau. Tapi aku minta Anjani bagianku. Apa pedulimu? Dengar, elang jelek. Yang kau incar harta karunnya, bukan orangnya. Nah, apa ruginya menyerahkan Anjani kepadaku? Kau rakus, Ampul. Harta karunnya kau incar, lalu Anjani kau incar. Kita tetap berlomba. Siapa yang lebih unggul di dalam merampas harta karun dari tangan Anjani. Tapi khusus untuk Anjani, kau jangan ganggu gugat. Karena aku ada kepentingan khusus dengan Anjani. Dasar buaya. Terserah kau. Bagus. Berat sekali. Barang-barangnya sih Perlahan-lahan saja, teman-teman. Iya, ini sudah Jalan yang menuruni lereng Bukit Lejar ini licin. Tadi malam hujan turun sangat lebat sekali. Barang-barang bawaan yang lain tidak terlalu berat kan dari yang ini nih, harta karun. Berat banget, 6 buah peti. Alah, petinya tidak besar, cuma kecil saja mengeluh. Coba kau rasakan. Nih, gantian memikul harta karun. Nanti kalau sudah sampai di kaki bukit, baru aku yang gantian memikul harta karun itu. Dasar, jangan takut. Tuh, kaki bukit sudah kelihatan. Aduh, sampai juga. Akhirnya kita sampai juga di kaki bukit ya. Iya. Dan kita bisa istirahat dulu sebentar. Ayo turunkan barang-barang teman-teman. Ayo turunin barangnya. Cepat. Nah, semuanya istirahat. Aku akan pergi ke kampung di sana itu, mencari kuda. Kau jangan pergi sendiri, Anjani. Aku ikut. Iya, boleh. Mau kemana, Nona-Nona Bahenol? Siapa itu yang berteriak-teriak? Wah, ada orang. Banyak. Iya, sekelompok laki-laki keluar dari rimbunan semak-semak belukar. 8 orang keluar dari arah kiri dan 3 orang keluar dari arah kanan. Siapa
apa mereka ya? Dan mau apa mereka? Mau apa lagi kalau bukan mau merampas harta karun yang kita bawa ini nanti? Iya, rupanya kita sudah ditunggu di kaki bukit ini oleh orang-orang pemburu harta karun. Iya. Yang ketiga orang itu berpakaian perlente. Nampaknya punya ilmu yang tinggi. Biar aku yang hadapi mereka. Berdua dengan aku, Anjani. Iya, aku dan Gandari menghadapi yang 3 orang itu. Kalian hadapi yang 8 orang itu. Ya, jumlah kita sama, Anjani. 8 lawan 8. Beres. Kita obrak-abrik orang-orang yang serakah itu. Ayo, Suli. Kau tanyai mereka. Baik. Hei, kalian siapa? Dan mau apa mencegat kami di kaki bukit Lejar ini? Tentu saja 6 buah peti yang kalian bawa itu. Tidak salah. Kalian manusia serakah, pemburu harta karun yang rakus. Ayo teman-teman, serang! Ampun, mereka mulai bertarung. Komplotan Elang Maut melawan 8 gadis murid perguruan anggrek hitam. Itu Anjani dan seorang temannya masih belum ikut bertarung. Tunggu apa lagi? Ayo kita ringkus si Anjani. Ayo. Gadis-gadis murid perguruan anggrek hitam itu memang gadis-gadis yang pemberani. Iya. Tidak nampak takut sedikit pun. Dengan garang menyerbu bagai tawan keluar dari sarang. Ayo. Pintar mereka. Untuk bisa menghadapi lawan dengan baik, mereka memecahkan kekuatan musuh. Sebagian menghadapi komplotan Elang Maut, sebagian lagi Anjani dan Gandari menghadapi 2 orang temanku, Jumpar dan Bantar. Kekuatan lawan sudah terpecah. Dan giring terus. Giring ke tengah padang rumput. Iya, ya. Edan, gadis-gadis itu mempergunakan taktik perang berkelompok. Dari mana mereka mempelajarinya? Apakah mereka pernah mendapat pendidikan ilmu pasukan perang? Hebat. Mereka bertarung tidak dengan cara kaum persilatan, tapi dengan mempergunakan cara-cara pasukan perang. Akibatnya lawan mereka, komplotan Elang Maut, jadi kalang kabut. Pasti Lasmini yang mengajarinya. Sebab Lasmini pernah ikut satuan pasukan perang di negeri seberang. Tapi Anjani dan Gandari bertarung tetap mempergunakan cara-cara orang persilatan. Sehingga si Jumar dan Bantar dapat bertarung dengan baik. Mereka kalang kabut. Ayo tekan terus. Putar 2 arah. Tembus bagian tengah. Korban mulai jatuh. 3 orang murid Elang Maut roboh sekaligus. Mampus kalian. Sikat terus. Serang. Komplotan Elang Maut ketemu batunya. Mereka benar-benar berantakan. Digempur habis-habisan oleh gadis-gadis perguruan anggrek hitam. Dua orang gadis itu benar-benar hebat. Ya, mereka ahli bermain pedang, disertai gerakan yang serba kilat. Lihat Ampul, pedang mereka berputar-putar, membuat gulungan sinar yang menyilaukan mata. Si Bantar yang mempergunakan rantai besi agak repot kelihatannya. Iya. Tapi dia tidak terdesak Ampul. Memang, tapi juga
dia tidak bisa mendesak. Iya, keadaan pertarungan itu masih seimbang. Gila. Mereka tiba-tiba melenting ke atas, lalu berjumpa-likan. Oh, bukan main. Wow, kedua gadis itu hebat sekali. Oh, hebat sekali ilmu meringankan tubuhnya. Bisa melakukan serangan dari atas sambil tidak menjejakkan tanah. Sedangkan kewalahan. Iya, dia mulai terdesak. Si Bantar kena. Wah, iya. Pundaknya kena bacok. Iya, sempoyongan. Memegangi pundaknya yang mencucurkan darah. Ayo kita bantu. Ayo. Iya, ayo. Bantar, jangan takut. Kami bantu. Ayo, bagus. Ayo, kita bereskan bersama-sama garis perguruan anggrek hitam itu. Ayo. Kedua garis itu kalang kabut. Sikat terus. Sebentar lagi mereka akan habis. Hei, siapa mereka? Tidak tahu. Perempuan banyak banget. Oh, mereka berteriak-teriak dan berlari-lari menuju ke sini sambil mengacung-acungkan pedang. Hei, mereka teman-teman kita. Ya, mereka sudah kembali. Hei, Jamparat. Mereka teman-teman kedua gadis itu. Iya, mereka murid-murid perguruan anggrek hitam. Hei, ayo. Pedang, Anjani. Iya, mereka menyerah. Mereka membuang pedang, lalu mengangkat kedua tangan ke atas. Mereka menyerah, mereka. Kalian membuang pedang, lalu mengangkat tangan. Apa maksud kalian? Menyerah atau berdamai? Kami menyerah. Memalukan. Buat apa kami memaksa diri? Kalau kenyataannya ya kami sudah kalah. Beginikah kepribadian para pendekar dari Gunung Pandan yang takut mati? Mati ada saatnya dan kami merasa hari ini bukan hari kematian kami. Kalau kami membunuh kalian saat ini juga bagaimana? Berarti kepribadian murid-murid perguruan anggrek hitam tak ubahnya sebagai gerombolan penjahat yang haus darah. Iya, membunuh musuh yang sudah menyerah adalah perbuatan yang paling biadab, yang hanya pantas dilakukan oleh orang-orang yang tak berbudaya. Kalian berdalih untuk kalian yang penakut. Iya, kalian pengecut. Terserah, kalian mau menyebut kami apa. Yang jelas, kami berhak memperpanjang nyawa. Memperpanjang nyawa? Seandainya nanti sore kami mati, berarti kami dapat memperpanjang hidup sampai nanti sore. Oh, pintar juga. Baik, kami tidak akan membunuh kalian, tapi kalian jadi tawanan. Baik, karena kami menyerah, maka nasib kami berada di tangan kalian. Ayo ikut. Baik.
Anjani, mereka akan kau bawa kemana? Justru aku akan bertanya pada kalian. Anjani, aku minta satu ya. Yang itu tuh, yang namanya Bantar, yang paling cakep. Aku juga minta satu. Kalian ini kalau melihat laki-laki rebutan, seperti memilih buah mangga. Lumayan buat teman kesepian, Anjani. Biasa. Di Keraton Taman Indraloka tidak boleh ada laki-laki. Benar. Kita harus meneruskan adat warisan Lasmini yang tidak memperkenankan seorang pun laki-laki berada di Keraton Indraloka. Lasmini, mantan guru kita, gemar sekali bermain cinta. Tapi di Keraton Indraloka, tempatnya bersemayam, dilarang keras ada laki-laki. Aneh ya? Justru hal itu yang harus jadi bahan perenungan bagi kita. Mengapa sampai begitu? Tentunya ada sesuatu yang istimewa, yang sifatnya sangat rahasia, tersimpan di Keraton Indraloka. Mungkin merupakan pantangan, Anjani? Ya, mungkin pantangan, mungkin tabu, mungkin larangan, atau sebangsanya. Yang jelas, kita harus mempelajarinya. Iya, jadi ketiga pemuda pendekar Gunung Pandan itu mau diapakan, Anjani? Aku akan membebaskan mereka. Kejadiannya hampir sama ketika tempo hari kita didatangi 10 pemuda ganteng, anak buah Juragan Simpai. Iya, kelompok pemuda pemikat yang memang berhasil memikat kita. Nah, mereka ternyata juga hanya merupakan alat saja. Iya, diperalat oleh Adipati Panekisan untuk mewujudkan nafsu besarnya, merebut singgasana kerajaan Salayang. Mungkin yang ini juga seperti itu. Yang jelas, sama-sama pemudanya dan sama-sama gantengnya. Ingat, Suli, kelemahan kamu yaitu gampang jatuh cinta. Nanti lama-lama kamu yang diperalat oleh orang jahat. Sebelum diperalat, aku peralat duluan. Ayo. Kamu kalau dikasih tahu, melawan terus. Maaf, maaf. Anjani gitu saja marah. Meskipun guru ketiga pendekar Gunung Pandan itu murka dan berniat menghajar kita, aku tidak takut. Sebab aku sudah bisa menguasai ilmu telapak beracun. Ya, kita semua sudah bisa. Jadi tidak perlu takut kepada pembalasan guru perguruan Gunung Pandan itu. Baiklah. Hari semakin senja. Mari kita lanjutkan perjalanan. Apa sih tiba-tiba berteriak? Bikin orang kaget saja. Kita sudah sampai. Sampai kemana? Itu, ke Keraton Indraloka. Mana nanti? Aku kok tidak melihat apa-apa. Itu Gunung Timbang yang kelihatan dari sini. Gunung? Lain dengan keraton. Tapi kan Keraton Indraloka itu letaknya di lembah Gunung Timbang. Berarti kita sudah sampai. Anjani, benarkah gunung yang tampak di kejauhan itu Gunung Timbang? Benar, Gandari. Oh, berarti kita sudah hampir sampai. Iya. Pohon-pohon besar dan kecil berbentuk indah ditata amat rapi. Diseling tanaman hias bunga warna-warni. Bagaikan sebuah taman hayalan. Memang benar, taman hayalan. Karena itulah Taman Indraloka. Benarkah Anjani? Anjani, keratonnya mana? Iya, keratonnya mana? Keratonnya ada di sebelah sana, agak ke bawah. Dari sini tidak terlihat, sebab terhalang oleh pohon-pohon yang tinggi. Iya. Nah, marilah kita menuruni tebing lereng lembah ini. Nanti kalian akan melihatnya. Ayo. Itulah Keraton Indraloka. Betapa indahnya. Sebuah keraton yang mungil tapi megah. Terletak di tengah-tengah alam yang permai. Seperti sebuah istana impian. Ayo kita ke sana.
Teman-teman, inilah keraton Indraloka. Waduh, indah sekali. Semuanya terbuat dari kayu. Tapi tentunya kayu pilihan, sebab nampak sangat kokoh dan tahan lama. Bentuknya meniru keraton Prabu Saptarema ya, di kerajaan Saptarema. Mentang-mentang kau orang Saptarema, membanggakan daerahnya sendiri. Siapa lagi yang akan menghargai negeriku kalau bukan aku sendiri, ya kan? Ya, bolehlah. Kau benar, Suli. Memang ibuku membuat keraton Indraloka ini meniru bentuk istana Prabu Saptarema. Pasti pernah terjadi hubungan asmara antara Lasmini dengan Prabu Saptarema. Tidak. Tumben? Apa kau bilang? Tumben? Marah. Ibuku memang petualang cinta. Tapi tidak selalu dengan setiap laki-laki. Main sambar begitu saja. Melainkan pilih-pilih. Tapi bukankah Prabu Saptarema seorang raja? Ibuku mendekati Prabu Saptarema bukan untuk memikat raja yang gagah perkasa itu, melainkan untuk minta bantuan. Bantuan? Iya, minta bantuan untuk menundukkan hati Brahma. Apa? Menundukkan hati? Tidak usah ditutup-tutupi. Kalian semua sudah tahu. Ibuku tergila-gila kepada Brahma. Ya, kami tahu. Kejadiannya puluhan tahun yang lalu. Ketika Bentar masih kecil, berumur 10 tahun. Wah, waktu itu Tuanku Brahma masih muda, gagah, dan sangat tampan. Maka dari itu, tadi kan sudah dikatakan, Lasmini sangat tergila-gila kepada Tuanku Brahma. Iya ya? Ibuku lantas minta bantuan kepada Prabu Saptarema agar melakukan pendekatan terhadap Tuanku Brahma Kumbara. Memang, antara Prabu Saptarema dengan Tuanku Brahma terjalin persahabatan yang erat. Mereka sudah seperti saudara. Iya, ibuku tahu benar bahwa Prabu Saptarema lebih tua dari Tuanku Brahma. Sehingga Tuanku Brahma menganggapnya sebagai tak ubahnya kakaknya sendiri. Lalu? Ibuku mengadu. Katanya dipermainkan oleh Brahma. Tentu saja Prabu Saptarema tertawa. Ditolak Anjani? Iya. Artinya Prabu Saptarema tidak bersedia. Sebab selain menganggap hal itu menyangkut urusan pribadi seseorang, juga Prabu Saptarema menyadari bahwa Tuanku Brahma lebih bijaksana di dalam menanggapi hal yang demikian. Terus, ibumu kecewa? Kecewa sedikit. Tapi mau dikata apa lagi? Padahal sebenarnya Tuanku Brahma suka kepada Lasmini. Alah, kamu ini seperti tahu saja. Lasmini berkata begitu kepadaku. Hanya karena terhalang oleh nama besar dan setia kepada istrinya. Tuanku Brahma berusaha mengikis rasa cintanya kepada Lasmini. Hal itu aku tidak tahu dengan pasti. Tapi yang jelas, Tuanku Brahma tidak pernah benci kepada Lasmini. Iya, waktu Lasmini bercintaan dengan Bentar, semua orang Madangkara naik pitam. Tapi Tuanku Brahma tidak. Nah, itu kan menunjukkan beliau sayang kepada Lasmini. Tuanku Brahma bersifat welas asih terhadap sesama. Nah, itu disalahartikan oleh Lasmini. Dikiranya Tuanku Brahma memberi harapan. Memberi harapan dengan sikap sayang lain, Tanti, sangat berbeda. Kita juga kan sering begitu. Kita tahu benar mana laki-laki yang memberi harapan pada kita, atau hanya sayang kepada kita sebagai teman, atau menganggap hanya sebagai adik. Tidak tahu ya. Dasar dungu, kau tidak punya perasaan. Pokoknya sedikit saja laki-laki tersenyum sama kamu, langsung main sambar. Sudah. Jangan berdebat. Ya, pokoknya kita tidak usah mengungkit-ungkit masa lalu para pendahulu kita. Yang penting, kita tahu bahwa bentuk keraton Indraloka ini meniru bentuk istana Prabu Saptarema. Dengan perubahan di sana-sini, sehingga menjadi lebih indah. Siapa itu? Seorang perempuan tua muncul dari arah timur dari rimbunan pepohonan. Berlari-lari ke sini. Dia Maunah. Maunah? Pelayan ibuku. Neng. Aduh, Neng Anjani, kemana saja? Bertahun-tahun saya menahan rindu. Tapi saya yakin Neng Anjani pasti datang. Saya sibuk, Maunah. Belajar berdikari di dalam mempelajari hidup dan kehidupan. Jadi tidak sempat ke sini. Menjenguk tempat kediaman Ibu Lasmini. Aduh, sekarang Neng sudah besar. Sudah nampak dewasa. Tidak seperti dulu. Masih cengeng. Sering menangis kalau dimarahi oleh Den Ayu Lasmini. Rasanya seperti mimpi. Tidak ada bedanya dengan ibumu Dan Ayu Lasmini.
Wajahnya, badannya, suaranya, aduh semuanya sama. Dan Ayu Lasmini telah menjelma, menitis kepada Neng Anjani. Saya pikir Mauna juga sudah pergi seperti para pelayan lainnya. Saya sudah tua, Neng. Rumah di kampung sudah tidak ada. Anak-anak sudah pada besar, berpencar-pencar entah di mana. Suami saya kan sudah lama meninggal. Jadi saya mau pergi kemana? Lagi pula kalau sudah tua begini, saya sudah tidak punya keinginan apa-apa. Hanya ingin mengabdi saja. Jadi meskipun Den Ayu Lasmini telah tiada, saya tetap akan mengabdi kepada peninggalannya, yaitu keraton ini, Neng. Keraton Indraloka sampai akhir hayat. Pantas. Keraton Indraloka ini tetap bersih dan rapi. Nampak selalu dirawat dengan baik. Oh, saya tidak sendiri, Neng. Oh ya? Dengan siapa? Dengan Mak Kayun dan Mak Jolang. Oh, Mak Jolang dan Mak Kayun juga masih di sini? Masih, Neng. Kami bertiga satu nasib. Sehingga kami berikrar untuk tetap mengabdi di sini sampai mati. Terima kasih, Mauna. Terima kasih. Saya mohon, tidak usah pergi kemana-mana lagi. Tinggal di sini saja. Siapa lagi yang akan meneruskan peninggalan Ibu Neng Anjani kalau bukan Neng sendiri? Iya, Mauna. Memang saya sudah berniat untuk menetap di sini. Oh, syukurlah, Neng. Aduh, saya sangat bahagia. Anjani, mendengar pembicaraanmu dengan Mak Una, nampak jelas bahwa di Keraton Indraloka ini terdapat banyak pelayan. Betul, Gandari. Cukup banyak. Emban ada sekitar 10 orang. Dayang sekitar 15 orang. Banyak banget. Seperti dalam sebuah keraton besar. Entahlah. Ibuku mungkin ingin menghayalkan dirinya sebagai seorang ratu. Sehingga merepotkan dirinya membangun sebuah keraton lengkap dengan emban serta dayang. Menurut kabar, di Keraton Indraloka ini pula Dewi Pramita, ibunya Bentar, disekap oleh ibumu. Benar. Akan tetapi diperlakukan sebagai seorang tamu agung yang sangat dihormati. Ya. Teman-teman pada kemana? Sedang menikmati pemandangan di Serambi Samping. Yuk kita ke sana. Ayo. Ramai amat. Seperti baru sekali ini melihat pemandangan yang indah. Iya, padahal setiap hari makanan kita pemandangan alam. Ini kan lain. Lain dari mana? Perpaduan antara alam yang asli dengan alam buatan. Maksudnya supaya menyatu dengan alam. Memang mengasihkan. Perpaduan alam yang asli dengan alam buatan menampilkan kesan tersendiri. Sejak kapan kamu jadi sastrawan, Cinta? Iya, ngomongnya seperti agaknya seorang sastrawan. Belajar merangkai kata-kata sastra kan boleh. Ya, boleh lah. Bagaimana teman-teman? Aku berniat untuk melakukan pemugaran. Gimana? Ayo, Keraton Indraloka ini akan aku pugar. Setuju. Bentuk keraton seperti ini memang sudah ketinggalan zaman, Anjani. Aku kira masih bagus. Iya, memang bagus. Karena dirawat dan dipelihara. Tapi mungkin yang merawat keraton ini hanya 3 orang perempuan yang semuanya sudah tua. Jadi serba terbatas. Iya benar. Paling-paling mereka hanya membersihkan halaman atau lantai keraton atau menyapu taman. Tapi itu pun tidak bisa semuanya karena terlalu luas. Ya,
bisa capek. Maklum tenaga perempuan tua kan terbatas. Benar, Gandari. Tidak mungkin Maunah bisa naik ke tiang-tiang yang besar, apalagi membetulkan atap bangunan ini. Itulah. Banyak bagian-bagian yang sudah mulai menua. Bahkan di bagian sudut atap paling kiri, kayunya banyak yang sudah lapuk. Tapi kalau mengugar sebuah keraton, harus orang yang benar-benar ahli, Anjani. Tentunya ahli dalam bidang bangunan keraton, karena tidak boleh sembarangan. Iya. Yang bisa kita kerjakan sendiri, paling-paling membuat rumah pondok seperti yang kita buat di Padepokan Bukit Lejar. Tapi untuk membangun sebuah keraton yang sebenarnya, kita tidak akan mampu. Untuk itu, kita harus mencari seorang ahli bangunan. Aku kira tidak sukar, sebab di dekat Gunung Timbang ini ada sebuah kadipaten. Mungkin di sana kita bisa mendapatkan seorang ahli bangunan. Nah, untuk itu, mau tidak mau kita membutuhkan biaya. Iya, biayanya pasti tidak sedikit. Gampang, kita kan punya harta karun. Itu saja kita pakai. Sembarangan. Itu kan peninggalan Lasmini, tidak boleh diganggu. Tapi kan sudah diwariskan kepada Anjani, berarti sudah jadi milik Anjani. Mau diapakan saja terserah Anjani. Iya, jadi betul. Itulah teman-teman. Aku minta persetujuan dari teman-teman. Karena meskipun harta karun peninggalan ibuku itu sudah menjadi milikku, tapi aku harus pula mengajak kalian berunding. Kalau menurut aku, tidak ada salahnya kau mempergunakan harta karun itu, Anjani. Sebab bukan untuk dipakai yang tidak benar, melainkan untuk keperluan yang bermanfaat. Ya, aku juga setuju. Sebab akan kita pergunakan untuk memperbaiki milik peninggalan Lasmini, yaitu Keraton Indraloka. Iya ya, setuju saya. Bagaimana? Kalian setuju? Setuju, Anjani, setuju. Kalau begitu, marilah kita sekarang bersama-sama pergi ke ruang belakang, tempat harta karun itu disimpan. Ayo. Harta karun ini tersimpan di dalam 6 buah peti yang ukuran kecil. Isinya pasti uang, emas, intan, dan berlian. Dari mana kau tahu, Sul? Kita kan belum pernah sekalipun membukanya. Iya. Semenjak harta karun ini kita ambil dari Gua Pangkon, sampai saat ini kita belum pernah sekalipun membukanya. Jadi kepastian isinya apa, kita semua belum ada yang tahu. Kalau harta karun, isinya apa lagi, Anjani? Kalau bukan uang dan perhiasan emas permata. Ada. Harta karun dalam sebuah peti besar. Isinya bukan uang, bukan emas, bukan intan, juga bukan berlian. Lalu apa isinya? Tengkorak manusia. Itu sih tertipu. Udah. Sekarang peti-peti itu dibuka semuanya. Ayo buka. Anjani, ke-6 buah peti itu semuanya dikunci. Dan kuncinya tidak ada. Dibongkar saja pakai linggis atau apa saja yang bisa dipakai membuka peti. Ya. Ayo teman-teman, cari linggis. Ayo di mana cari linggis ya? Aduh, sini aku. Anjani, dibongkar saja dengan paksa, Anjani. Iya. Uang. Semuanya uang, Anjani. Iya, 6 buah peti itu isinya uang melulu. Anjani, ternyata peti-peti itu 6-6-nya berisi uang. Tidak ada emas, tidak ada intan atau berlian. Iya. Biasanya harta karun isinya emas permata. Tapi ini uang. Alah, tidak apa. Daripada isinya tengkorak manusia. Baiklah teman-teman. Bersama-sama kita telah menyaksikan bahwa harta karun peninggalan Lasmini ibuku ternyata berupa uang. Apapun adanya, kita harus menerimanya dengan tulus dan gembira. Karena walau bagaimana, nilai dari harta karun ini sangat besar. Uang yang sangat banyak ini tentunya lebih dari cukup untuk kebutuhan kita selama melakukan pemugaran Keraton Indraloka. Ya, aku rasa 1 peti saja sudah cukup. Benar, yang 5 peti lagi disimpan saja untuk tabungan. Iya, aku setuju. Dante, ya, kalau aku sedang bicara, dengarkan. Iya, ada yang aneh. Ada yang aneh? Iya. Lihat, uang yang ini bentuknya lain. Ini uang apa? Baru kali ini aku melihatnya. Coba aku lihat. 2 sisi jenis mata uang dijadikan satu.
Satu sisi jenis mata uang gerobok. Sisi lainnya mata uang Krisnala. Uang lama? Iya, mata uang gerobok beredar pada abad ke-13. Sedangkan mata uang Krisnala beredar pada abad ke-14. Mata uang gerobok sudah tidak berlaku. Tapi mata uang Krisnala masih berlaku dengan pembaruan-pembaruan bentuk dan tulisannya. Benar. Akan tetapi bentuknya tidak sebesar ini. Iya, mata uang paling besar sebesar biji buah ketapang. Kalau ini besar banget, sebesar daun jambu. Mungkin bikinan sendiri untuk simpanan pribadi sebagai perhiasan. Aku rasa begitu. Ibunda Lasmini seorang wanita pesolek. Benar, Lasmini ibumu senang berdandan. Bajunya banyak, perhiasannya juga banyak. Iya, ibuku memiliki perhiasan yang banyak. Karena kegemarannya mengumpulkan bermacam-macam perhiasan. Terutama perhiasan buatan dari negeri seberang, seperti dari negeri Parsi, negeri Hindustan, negeri Pasai, Malaka, dan sebagainya. Kalau begitu, jenis mata uang yang aneh ini dibuat sendiri oleh ibumu. Iya, 2 keping logam mata uang yang berlainan dijadikan satu. Menjadi bentuk seperti ini. Satu sisi mata uang gerobok, sisi satunya lagi mata uang Krisnala. Bagian dalamnya seperti bergeronggang. Iya, ada isinya. Kedengaran gemelitik ya? Sudah jelas. Di dalam mata uang yang besar ini ada sesuatu yang sengaja dimasukkan. Karena batas sambungan kedua sisi mata uang ini nampak sangat jelas. Kelihatannya bisa dicungkil, Anjani. Dante, ya. Secari kain putih kecil bertulisan beberapa baris kata. Coba dibaca. Iya. Anjani anakku, masih ada untukmu di Riam Bintang, Lasmini. Masih ada yang ditinggalkan. Masih ada lagi ya di Riam Bintang. Ada lagi Anjani? Ada lagi apa? Harta karun. Harta karun lagi. Coba baca sekali lagi. Benar. Aku juga merasa yakin maksud dari isi surat itu menerangkan bahwa Lasmini masih menyimpan harta karun lainnya. Dan di tempat yang lain pula. Di Riam Bintang? Ya, Riam itu kan air terjun. Benar. Jadi boleh diartikan harta karun itu disimpan di sebuah air terjun yang bernama Riam Bintang. Bagaimana menurut pendapatmu, Anjani? Aku jadi heran. Mengapa ibuku menyimpan hartanya secara berpencar-pencar? Kenapa tidak dijadikan satu saja di sebuah tempat? Mungkin untuk keamanan. Iya, barangkali Anjani. Iya, mungkin begitu. Karena dengan berpencar-pencar, kalau yang satu jatuh ke tangan musuh, masih ada yang lainnya. Tapi kalau terkumpul di suatu tempat, lalu jatuh ke tangan musuh, maka semuanya akan dimiliki oleh pihak lawan. Iya, benar. Nah, teman-teman, aku berniat mencari harta karun yang ini. Kasihan kau, Anjani. Kau jadi repot menanggung beban pesan ibumu. Iya, ibumu cuma bikin repot kau saja, Anjani. Benar. Akhirnya Anjani jadi cuma tukang mencari harta karun peninggalan Lasmini saja. Tidak apa. Aku tidak merasa direpotkan. Bahkan aku rasa sebaliknya. Ibuku yang telah merepotkan dirinya demi untuk masa depanku. Iya, benar juga. Ibumu tentunya sangat memikirkan masa depanmu, Anjani. Mengembara ke sana kemari, berkelana, melanglang jagat, sedikit demi sedikit mengumpulkan harta demi untuk kau, anaknya yang tercinta. Iya, itulah makanya aku akan terus berupaya mengamankan apa saja yang merupakan peninggalan ibuku. Ya, di dalam usaha mencari harta karun peninggalan ibuku yang tertera di dalam surat wasiat ini. Tentu saja aku tidak bisa membawa kalian semua. Benar, harus ada yang tinggal di sini menjaga keraton Indraloka ini sebagai tempat tinggal kita yang baru, Anjani. Iya, apalagi mau dipugar. Jadi ya harus ada yang mengawasi. Untuk pekerjaan mengawasi pemugaran, aku rasa kau, Gandari, kau yang paling cocok dalam bidang pembuatan bangunan. Aku bersedia, tapi jangan aku sendirian. Harus ada yang menemani. Sebab nanti aku kesepian, tidak punya teman. Iya, tentu saja, Gandari. Untuk itu, kita harus dibagi dua.
Satu bagian ikut bersama dengan aku, mencari harta karun itu. Yang sebagian lagi tetap tinggal di sini bersama Gandari. Aku ikut dengan kamu, Anjani. Aku juga. Lebih baik aku ikut dengan Anjani. Kalian berdua memang tukang ngeluyur. Tidak betah diam di rumah. Maka dari itu, daripada aku cuma jadi beban, hanya merepotkan kalian saja, lebih baik kan aku pergi ngeluyur. Baiklah, Danti dan Suli, ikut aku. Yang lain tetap di sini bersama Gandari. Iya. Gunung Timbang ini tidak beres. Keadaan lerengnya kadang-kadang terjal, kadang-kadang landai, kadang-kadang berlumpur. Oh, licin banget. Gunung di mana-mana ya begini, Sul. Mana ada gunung yang rapi. Kalau mau rapi, tuh di sana, di jalan dalam kota, jalannya mulus. Maksudku, kau berbeda jauh dengan keadaan Taman Indraloka yang begitu mulus dan indah. Padahal letaknya kan di Gunung Timbang ini. Sebab Taman Indraloka dibuat. Dibuat? Ya, dibuat dengan sengaja. Diatur sedemikian rupa sehingga menjadi serba teratur, indah dan rapi. Berbeda dengan keadaan alam di sekitarnya yang tetap dibiarkan alami. Oh, iya ya. Ayo jalan terus, perlahan-lahan saja. Sebentar lagi kita akan sampai di lereng sebelah barat. Keadaannya tidak terlalu berbahaya, sehingga kita akan bisa menunggang kuda dengan enak. Iya, Anjani. Kita sudah sampai di lereng Gunung Timbang sebelah barat. Lalu kita akan kemana? Tentu saja akan ke Riam Bintang, Dante. Tunggu benar kau ini Iya, kita memang mau ke sana. Tapi kan kita belum tahu di mana letaknya Riam Bintang itu. Iya, benar juga ya. Makanya jangan gampang mencela orang. Marah. Di kaki gunung sebelah barat itu ada sebuah kademangan. Namanya Kademangan Palias. Cukup besar dan ramai. Kita mampir saja ke sana sambil bertanya-tanya. Siapa tahu ada yang mengetahui Riam Bintang. Ya, marilah kita menuju ke Kademangan Palias. Hush. Betul juga katamu, Anjani. Kademangan Palias ini cukup besar dan ramai. Kademangan Palias ini sudah termasuk wilayah Kulon. Oh, berarti kita sekarang ini sudah berada di wilayah Kulon. Benar. Tidak terasa. Baru saja kemarin kita berada di wilayah Wetan. Sekarang sudah berada di wilayah Kulon. Mungkin Gunung Timbang itu perbatasan wilayah Kulon dan wilayah Wetan ya? Iya, benar. Anjani, apa? Aku lapar. Aku juga lapar banget. Alah, kau sih ikut-ikutan saja. Orang lain lapar, kau juga lapar. Orang lain haus, kau juga bilang haus. Barangkali kalau orang lain bilang mau buang air, kau juga ikut ke kamar mandi ya? Kalau lapar, maka harus bilang tidak. Sudah. Ayo kita cari warung makanan. Iya. Tuh, di tepi jalan besar ada rumah makan. Iya, rumah makan besar dan kelihatannya ramai. Ayo kita ke sana.
boleh juga ya. Besar dan bersih. Pengunjungnya cukup penuh. Dan kelihatannya itu loh, makanannya enak-enak. Tuh, di pojok sana ada kursi yang kosong. Kita ke sana. Ayo. Selamat siang, Neng. Selamat siang. Makan atau minum? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya? Iya, makan dan minum. Oh, makannya apa? Dan minumnya apa? Makannya apa saja, Bu, yang bisa dimakan. Dan minumnya apa saja yang bisa diminum. Suli, kamu bercanda melulu. Maaf, Bu. Teman saya ini senang bergurau. Tidak apa. Gadis-gadis muda memang senang bergurau. Sediakan saja air putih, 3 kendi, dawet 3 mangkok. Kemudian nasi ya, Bu ya? Sayur lodeh, Bu. Suli, gila banget sama sayur lodeh. Setiap mampir ke rumah makan, mintanya mesti sayur lodeh. Biar. Saya minta tumis, Bu. Tumis kangkung. Kau minta apa, Anjani? Sama dengan kalian. Ikannya apa, Neng? Ikan mas 3 ekor ya, Bu ya. Yang besar-besar, digoreng. Tapi gorengnya yang kering. Baik, Neng. Pakai sambal dan lalap ya, Bu. Baik, Neng. Ganti, ibu yang barusan itu, aku rasa bukan pelayan. Iya, badannya gemuk dan sehat. Pakaiannya juga bersih dan rapi. Mungkin dia yang punya rumah makan ini. Rajin amat ya. Sampai dia sendiri yang melayani pengunjung. Apa dia itu tidak punya pelayan? Pelayan pasti ada. Tapi mungkin karena pengunjung banyak, jadi si pemilik ikut turun tangan demi lancarnya peladenan. Iya, yang makan banyak. Ruangan ini hampir penuh. Pemuda yang duduk di sebelah itu memperhatikan kita ya? Aku sudah tahu dari tadi. Oh ya? Iya, biarkan saja. Tidak perlu ditanggapi. Iya, paling-paling dia pemuda mata keranjang. Biasa, senang menggoda gadis-gadis cantik. Tapi pemuda itu wajahnya tampan dan pakaiannya mentereng. Nampaknya dia orang kaya. Kamu kalau melihat pemuda ganteng, langsung tertarik. Soalnya lirikan matanya penuh daya pikat, Anjani. Dasar Suli. Alah, Danti. Kau juga pasti tertarik pada pemuda itu? Sudah, diam. Jangan ribut melulu. Malu sama orang lain. Tuh, orang-orang mulai menoleh ke sini. Iya. Pemuda perlente itu memperhatikan kita terus-menerus ya? Laki-laki memperhatikan perempuan. Sudah biasa. Iya, biarkan sajalah. Silakan, Neng. Nah, ini dia makanan sudah datang. Wah, kita makan besar. Sip. Ibu pemilik rumah makan ini, Bu? Betul, Neng. Ibu rajin sekali. Turun tangan sendiri meladani para tatamu. Sekali-sekali kan tidak apa, Neng. Lagi pula, 2 orang pelayan saya sedang pulang kampung. Dan para tetamu sedang ramai. Jadi tidak ada salahnya saya turun tangan jadi pelayan. Wah, kalau begitu, saya mendapat kehormatan besar karena baru kali ini berkunjung ke sini. Langsung diladeni oleh ibu sendiri. Memang, baru kali ini pula saya melihat Neng bertiga. Rupanya sedang melancong. Betul, Bu. Kami bertiga ini sedang melancong. Hendak pergi ke Riam Bintang. Riam Bintang? Apakah ibu mengetahuinya? Tidak, Neng. Mendengarnya saja juga baru sekarang. Iya, tidak apa, Bu. Silakan, Neng. Hidangannya disantap. Saya mau meladeni tetamu yang lain. Iya, terima kasih. Sudah kenyang aku. Tidak seberapa ya. Enak. Masakannya enak dan memuaskan. Maksudku, perut kita ini tidak seberapa. Tadi lapar banget. Lalu cuma diisi sepiring nasi, kenyang. Sama saja dengan haus, Danti. Kalau sedang haus, aduh, tersiksa banget. Lalu cuma minum secangkir air putih, seger. Memang, sebenarnya perut kita ini tidak seberapa. Tapi sering menimbulkan malapetaka. Malapetaka? Akibat perut lapar, bisa terjadi malapetaka. Misalnya mencuri karena lapar, berkelahi karena rebutan makanan, membohongi orang karena perut lapar, dan sebagainya. Iya ya. Bahkan dunia ini ramai, pada garis besarnya, dikarenakan perut lapar. Masa? Mula pertamanya, sederhana saja. Untuk bisa mencari makanan, harus bekerja.
berdagang, menjadi pegawai, jadi pelayan, dan sebagainya. Lama-lama berkembang, bukan berdagang sekedar untuk bisa makan, tapi lebih dari itu. Iya, setelah perut merasa kenyang, timbul kebutuhan lain. Misalnya, kalau habis makan membutuhkan cuci mulut, maka dibuat kue, lalu dijual dan laku. Laki-laki habis makan butuh rokok, lalu dibuat perdagangan tembakau. Ya, akhirnya jadi ramai. Bermacam-macam barang dan makanan serta minuman merajalela. Itulah yang aku maksudkan tadi. Dunia ini ramai. Mula pertamanya sederhana saja. Upaya manusia memenuhi kebutuhan makanan untuk mengisi perutnya yang lapar. Iya. Aduh, 3 orang masuk ke dalam rumah makan ini sambil tertawa-tawa. Keras banget. Sampai-sampai para pengunjung lainnya tersentak dan menoleh. 3 orang laki-laki itu pasti berandalan. Iya, tampangnya sangar-sangar, gerak-geriknya urakannya, berpakaian juga seenaknya. Tertawa keras banget. Seperti rumah ini punya mereka saja. Makan! Ayo, boleh tuh. Makanan siap. Iya, silakan duduk. Duduk di mana, ha? Penuh begini. Iya, penuh. Apa duduk di pangkuan kamu, Bo? Ada. Jangan takut. Untuk tuan-tuan selalu tersedia tempat duduk yang paling baik. Mari, silakan. Di sana di pojok ruangan yang nyaman. Bagus. Rupanya mereka langganan Bu Lintu yang sering makan di sini. Sok bener, tidak sopan. Aduh, pelan-pelan saudara. Apa? Pelan-pelan. Nah, pasti ribut nih. Iya, laki-laki itu tangannya tersenggol. Padahal dia sedang minum. Hampir air minumnya tumpah. Apa? Mau apa kau? Marah? Hah? Bukan begitu, saudara. Kalau jalan, pelan-pelan. Ruangan rumah makan ini kan sedang penuh. Jadinya nabrak sini-sini. Kau mau jadi jagoannya? Jagoan? Mau jadi jagoan? Iya. Loh. Apa? Kok mau jadi jagoan? Saya kan cuma bilang, saya sedang minum. Disenggol, hampir tumpah. Iya, lantas kamu apa? Nandang? Tidak. Belum tahu ya. Siapa? Nih, si Purunyus. Rintil, ini si Rintil. Purunyus. Rintil. Murid perguruan Citamyang. Jago nomor 1 dari kampung Tamyang. Hah? Kamu coba? Tidak. Iya, jauh. Ayo, siapa lagi yang mau jadi jagoan? Maju. Ayo, siapa lagi? Sabar. Purunyus. Apa lagi? Apa? Mau lawan si Rintil. Aduh, hebat banget. Si Purunyus petantang petenteng lagak jagoan. Iya, rupanya dia sudah dikenal jagoan di daerah ini. Sebab para tamu rumah makan ini tidak ada yang berani berkutik. Yang kasihan laki-laki itu, Danti, yang dipukul oleh si Purunyus. Pipinya biru dan bengkak. Perlahan-lahan dia bangun, lalu ngeloyor keluar. Ayo, Bu Lintu, cepat siapkan makan. Baik, Den. Lapar ini. Masih juga petantang petenteng. Aduh. Celanaku robek. Pantatku berdarah. Kenapa ini? Kenapa tiba-tiba celana si Purunyus itu robek dan pantatnya berdarah? Kenapa ya? Aduh. Pantatku kena lagi. Aduh. Waduh, lihat. 2 buah pecahan beling menancap pada pantat kamu. Pantas celana kamu robek dan pantatmu berdarah. Pecahan beling. Aduh. Lekas cabut. Iya, aku cabut. Pelan-pelan. Wah, gelanya banyak. Nih, lihat. Pecahan beling yang tertancap pada pantat kamu. Aduh, pecahan beling dari mana ini? Aku belum duduk, jadi aku belum menduduki apa-apa. Aduh, pecahan beling dari mana ini? Anjani, kau jangan pura-pura. Kau yang melempar pantat si Purunyus dengan pecahan beling. Iya, kendi kunci ini patah pada pinggirannya. Pasti kau yang mencuilnya. Lalu dilemparkan ke pantat si Purunyus. Pantat si Purunyus berdarah seperti bisul yang pecah, Danti. Si
Purunyus jadi tidak bisa duduk karena pantatnya sakit. Ini pasti ada yang jahil ini. Ada yang sengaja melemparkan pecahan beling ke pantatku ini. Iya tuh. Aduh. Pasti orang yang tadi kau hajar itu. Tidak mungkin. Dia sudah kabur ketakutan. Lalu siapa? Hei! Siapa yang mau jadi jagoan di sini? Ayo, maju terang-terangan. Ayo, terang-terangan maju. Jangan main lempar sambil sembunyi-sembunyi. Pengecut itu namanya. Ayo, maju. Aduh. Telinga kau berdarah. Pecahan beling yang kecil menancap di telingamu. Keparat. Siapa yang mempermainkan aku? Hei, siapa yang mempermainkan aku? Ayo, maju. Siapa yang mempermainkan aku? Ayo. Purunyus mengamuk. Meja diguling-gulingkan. Kursi diangkat dan dibanting. Rumah makan ini jadi berantakan. Para pengunjung bubar, berlarian keluar. Sudah. Aduh, rumah makan hancur. Rusak. Iya. Waduh. Si Purunyus terbanting ke lantai. Dia mengamuk kelewatan. Jadinya pingsan sendiri. Tidak. Dia tidak pingsan. Cuma terbanting. Kena lempar sebuah kursi. Ya, dilempar pakai kursi. Ada yang melemparkan kursi dan tepat kena ke punggung si Purunyus. Ya, sampai terbanting ke lantai dan tergeletak. Tergeletak dia mau pingsan. Siapa yang melemparkan kursi? 3 orang gadis yang duduk di pojok itu. Pasti mereka. Mereka gadis-gadis yang lemah dan sopan. Tidak mungkin. Semua orang pengunjung rumah makan ini kabur, ketakutan, berlarian keluar. Tapi ketiga orang gadis itu tidak. Mereka tetap duduk dengan tenang. Jadi mereka pasti ada apa-apanya. Tapi... Garihal! Ya. Kenapa kau diam saja, goblok? Aku jadi bingung kenapa si Purunyus jadi begitu. Jangan bengong. Urus dia. Si Purunyus, angkat. Ayo. Ya. Pantatnya dikasih obat. Ya. Juga telinganya. Ya, baik. Aku akan menanyai gadis-gadis itu. Jangan. Gadis-gadis itu gadis baik-baik. Diam kau. Hebat benar kalian. Hebat? Apanya yang hebat? Kalian dari perguruan mana? Loh, kok pakai nanya perguruan segala? Kalian pasti orang dari kaum persilatan. Sebab gerak-gerik kalian tenang. Para tetamu pengunjung rumah makan ini bubar ketakutan, berlarian keluar. Tapi kalian tetap duduk dengan tenang. Loh, kami belum bayar, jadi belum bisa keluar. Alasan? Kok alasan? Kendi guci ini cuil. Pinggirannya cuil 3 biji. Ini pasti sengaja dicuil. Dan potongannya dilemparkan ke pantat si Purunyus dan ke telinganya. Ya, pecahan guci ini sama dengan yang tertancap di pantat si Purunyus. Hei, jangan mungkir. Belum membantah sudah dibilang mungkir. Bagaimana orang ini? Ya, kacau. Berdebah. Kalian pasti murid-murid perguruan delima mereka. Perguruan delima mereka? Ya. Perguruan apa itu? Namanya kok antik banget. Iya, mendengarnya saja baru sekarang. Jangan mungkir. Perguruan delima mereka memang selalu benci sama kami. Perguruan Citamiang. Bodoh. Ayo bangun, keluar. Kita bertarung. Wah, kok menantang? Ayo buktikan. Siapa yang lebih hebat? Perguruan delima mereka atau perguruan Citamiang? Anjani, bagaimana nih? Kita ditantang. Tidak baik menolak tantangan orang. Baik, mari kita keluar. Ternyata tidak ada apa-apanya, Anjani. Murid perguruan Citamiang itu jurus-jurusnya masih mentah. Rupanya mereka hanya pandai menakut-nakuti penduduk. Omong besar tapi melompong, tidak ada isinya. Nah, baru
30 jurus, orang itu sudah terdesak. Dia jadi panik, gerakannya jadi kacau. Serintil terjungkal, terjerembab, mukanya mencium tanah. Hei, bangun. Ayo bangun. Ayo Serintil bangun. Musuh tidak berdaya, jangan dianiaya. Iya. Ayo, mana lagi murid perguruan Citamiang? Maju, lawan aku. Danti, murid perguruan Anggrek Hitam. Ayo, Garihal. Ayo maju, Garihal. Ayo sok lah. Ayo maju, Garihal. Sebentar. Ayo maju, jangan bikin malu. Nama perguruan kita, sok maju lah. Cabok kita. Sok kau dulu saja maju. Nanti aku belakangan. Aduh, pantatku masih sakit. Kau dulu saja, ayo sok. Aduh, iyalah ya. Ayo, maju lah. Orang itu maju, masuk ke tengah-tengah gelanggang, tapi lututnya gemetar. Dia sudah takut duluan. Ayo, maju, jangan gemetar. Ayo. Iya, saya maju. Mereka bertarung juga akhirnya. Sama juga, masih mentah. Iya, lebih jelek dari yang tadi. Baru 10 jurus, dia sudah kewalahan. Dia jadi panik, bertarung, mundur-mundur terus. Tidak bisa melakukan serangan sama sekali. Cuma menangkis-nangkis dengan gelagapan. Kakinya digait oleh Danti dan orang itu terbanting, terlentang di atas tanah. Hei, bangun! Ayo bangun! Aduh, kepalaku sakit, aduh. Biung, sudah. Aku menyerah. Ayo, mana lagi? Mana jagoan dari Citamiang? Sarintil, ayo. Ayo maju. Danti, masih ada satu lagi, itu si Purunyus. Kamu, ayo maju. Ayo Purunyus aku maju. mah pantatku masih sakit. Loh. Apa hubungannya bertarung dengan pantat, hah? Purunyus. Tadi dalam rumah makan kau jago benar. Kau benar-benar jadi jagoan, hah? Berteriak-teriak, petantang-petenteng, menantang semua orang. Nah, sekarang dalam gelanggang perang tanding, ayo, mana kehebatanmu? Ya, pantatku masih terluka nih. Juga telingaku luka. Nanti kalau sembuh ya, aku terima tantangan kalian. Ayo. Ternyata kau penakut. Kumis gede, dada berbulu, nyalinya kecil. Aduh. Jadi seperti monyet, berjingkrak-jingkrak sambil memegangi pantat. Si Danti kelewatan. Pantat si Purunyus ditendang, tepat kena bekas lukanya. Sampai dia menjerit-jerit. Jadi seperti monyet, berjingkrak-jingkrak sambil memegangi pantat. Si Danti kelewatan. Pantat si Purunyus ditendang, tepat kena bekas lukanya. Sampai dia menjerit-jerit memegangi pantatnya yang sakit. Waduh, tidak sangka. Ternyata Neng bertiga ini para pendekar. Kami bukan pendekar, Bu. Hanya bisa sedikit bermain-main silat. Jangan suka merendahkan diri. Murid-murid perguruan Citamiang itu hebat-hebat, Neng. Orang-orang di sini tidak ada yang berani. Tapi oleh Neng Danti bisa dibuat permainan. Mereka cuma jadi bulan-bulanan. Mereka cuma gede omong saja, Bu. Main gertak. Tapi ilmu silatnya masih dangkal. Iya. Terima kasih ya, Neng Danti. Loh, terima kasih untuk apa, saudara? Tadi kan saya dihajar di dalam rumah makan ini. Iya, aku tahu. Kau yang sedang minum disenggol oleh si Purunyus
lalu kau yang dihajar. Iya, tapi sekarang sudah lega. Sakit hati saya sudah dibalas oleh Neng Danti. Iya, tapi harus ada imbalannya. Imbalan? Boleh, Neng. Saya ada uang. Bukan uang. Lalu apa, Neng? Tunjukkan pada saya di mana Riam Bintang. Riam Bintang? Iya. Riam itu kan air terjun. Betul, Bu Lintu. Artinya adalah sebuah air terjun yang bernama Riam Bintang. Nah, kami bertiga sedang mencari tempat itu. Sebentar, Neng. Saya rasa saya pernah mendengar namanya. Iya, Pak Kasmit. Pak Kasmit? Siapa dia, Jang? Itu, tukang menjala ikan. Oh, Pak Kasmit itu ya. Dia memang tukang berkeliling, mencari ikan di sungai-sungai. Iya, tentunya sebagai tukang pencari ikan yang sering menjelajahi sungai-sungai, mungkin dia pernah tahu tentang Riam Bintang. Di mana rumahnya? Di sana, Neng. Dekat saja. Mari saya antar. Iya. Ini, Neng, rumahnya. Oh, iya. Kok sepi ya? Iya, sunyi sekali. Mungkin sedang pergi. Sudah punya istri belum? Sudah, Neng. Bahkan sudah punya cucu. Oh ya? Lalu mana istrinya? Atau anak dan cucunya? Kok rumahnya tertutup rapat? Pak Kasmit hanya berdua dengan istrinya. Sebab anak-anaknya sudah berumah tangga sendiri-sendiri. Oh. Coba saya panggil ya. Iya. Rasun. Pak Kasmit. Sampurasun. Nah, itu pintunya terbuka. Iya, seorang perempuan tua muncul dari dalam rumah. Nah, itu istrinya Pak Kasmit. Rampes. Bu Kasmit. Ada apa, Jang? Bapak ada, Bu. Sakit, Jang. Sakit. Biasa, Jang. Batuknya kumat. Oh, cantik-cantik ini. Mereka ada kepentingan dengan Pak Kasmit. Hanya sebentar saja, Bu. Ya, silakan, Neng. Tapi malu, rumahnya jelek. Tidak apa, Bu. Pak Kasmit, ini Neng Anjani, ini Neng Suli, dan itu Neng Danti. Iya. Bapak terlalu sering keluar malam sih. Mencari ikan di sungai, jadi punya penyakit batuk dan sesak napas. Iya, Jang. Habis. Saya bisanya kerja ya cuma cari ikan. Bapak sebagai pencari ikan yang sering menjelajahi sungai, tentunya pernah mendengar nama Riam Bintang, bukan, Pak? Itu sih dekat, Neng. Dekat. Riam Bintang letaknya di Sungai Bulan. Sungai Bulan? Oh, iya. Saya tahu. Kamu tahu, Anjani? Kalau sudah tahu, kenapa mencari-cari? Sungai Bulan, aku tahu. Tapi Riam Bintang, tidak tahu. Di mana Sungai Bulan itu? Di sebelah selatan ibu kota kerajaan Selimbar. Iya, betul, Neng. Di situ adanya. Aku tidak tahu kalau Sungai Bintang itu ada di sebuah air terjun yang bernama Riam Bintang. Jauh tidak? Lumayan, naik kuda 10 hari. Ya, sedanglah kalau begitu. Terima kasih, Pak Kasmit. Keterangan Bapak sangat berguna sekali bagi kami. Oh iya, Neng, ya. Ini, Pak. Uang. Kenapa saya diberi uang, Neng? Bapak sedikit sakit. Harus berobat. Mudah-mudahan uang ini bisa membantu Bapak. Aduh, terima kasih, Neng. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Maaf pengawal, saya terburu-buru. Apakah Raden Bentar ada? Saudara siapa? Saya Jagabaya, wakil Demang dari Kademangan Balaga. Adakah sesuatu kepentingan dengan Raden Bentar yang bersifat rahasia? Benar, namun tidak bersifat rahasia. Jadi saudara pengawal boleh mengetahuinya. Apakah itu?
Pembuatan candi sudah rampung keseluruhannya. Untuk itu, Ki Demang Balaga mengundang Raden Bentar agar berkunjung ke sana. Baik. Mari ikut saya menghadap kepada Raden Bentar. Terima kasih. Tama-tama, buka pintu gerbang. Ya, Dok. Daulat Raden Bentar. Oh, apa kabar Jagabaya? Baik-baik saja, Raden. Candi Anugrah, apakah sudah selesai? Untuk itulah hamba datang ke sini menghadap kepada Raden, yaitu menyampaikan kabar gembira dari Ki Demang Balaga bahwa pembuatan Candi Anugrah sudah rampung seluruhnya. Syukurlah, aku senang mendengarnya. Untuk itu, Ki Demang khususnya, penduduk Kademangan Balaga pada umumnya, mohon dengan sangat agar Raden berkenan meresmikan Candi Anugrah tersebut. Dengan senang hati aku bersedia. Terima kasih, Raden. Akan hamba sampaikan berita bahagia ini kepada seluruh penduduk Kademangan Balaga yang telah lama merindukan kedatangan Raden. Iya. Tugas hamba menyampaikan hasrat seluruh penduduk Kademangan Balaga kepada Raden telah selesai. Untuk itu hamba mohon diri. Kenapa tergesa-gesa Jagabaya? Tinggallah di sini 2 atau 3 hari. Bukankah dulu kau pernah berkata aku bahwa kau ingin sekali menikmati keindahan ibu kota kerajaan Madangkara? Hasrat tersebut hingga kini masih menggebu di dalam hati hamba. Akan tetapi, kesibukan yang sedang dihadapi di Kademangan Balaga membuat hamba untuk sementara waktu belum bisa berhandai-handai. Iya, aku dapat memahaminya. Lagi pula itulah watak seorang abdi negara yang sejati. Berani mengorbankan kesenangan pribadi demi untuk kebahagiaan orang banyak. Daulat Raden. Nah, berangkatlah Jagabaya. Hati-hati di jalan. Sampaikan salamku kepada Ki Demang Balaga beserta seluruh penduduk Kademangan Balaga. Daulat Raden. Kakang Mas Raden Bentar. Silakan masuk. Daulat Rayi Mas. Menilik wajah Kakang Mas yang cerah dan ceria, tentunya berita bahagia yang Kakang Mas bawa. Tepat sekali, Rayi Mas. Berita apakah gerangan yang hendak Kakang Mas sampaikan kepada saya? Kabar bahagia datang dari Kademangan Balaga bahwa pembuatan Candi Anugrah telah selesai. Oh, benarkah? Demikian kabar berita yang dibawa oleh seorang utusan dari Kademangan Balaga. Berita itu sangat menggembirakan hati saya. Daulat Rayi Mas. Ingin sekali saya berkunjung ke Kademangan Balaga, sekaligus meresmikan Candi Anugrah itu. Akan tetapi amat disayangkan, waktunya bertepatan dengan kedatangan tamu agung dari kerajaan Niskala, yaitu putra mahkota Pangeran Angkin Girilaya, yang mana tentunya aku tidak meninggalkan kerajaan selama beliau berada di sini. Daulat Rayi Mas. Selain saya, yang paling pantas meresmikan Candi Anugrah di Kademangan Balaga adalah Kakang Mas pribadi. Daulat Rayi Mas. Saya bersedia mengemban tugas yang dibebankan ke atas pundak saya, menjunjung tinggi wibawa kerajaan Madangkara. Terima kasih, Kakang Mas Bentar. Daulat Rayi Mas, saya mohon doa restu. Berangkatlah, Kakang Mas Raden Bentar. Sang Maha Pencipta akan selalu melindungi Kakang Mas di dalam mengemban tugas negara. Daulat Rayi Mas, segera saya berangkat. Bukan aku pencurinya. Aduh, barangku jangan ditendang. Aduh, aku bukan pencuri. Aku bukan pencuri nih. Jangan main hakim sendiri. Jangan main pukul. Harus diperiksa dulu persoalannya. Tidak. Dia itu pencuri. Pencuri kelapa. Bukan. Aku bukan pencuri. Kau pencuri. Masuk ke kebun kelapa mengintip-intip, mengendap-endap. Mau apa lagi kalau bukan mau mencuri? Ayamku lepas. Masuk ke kebun kelapa lalu aku cari. Aduh. Bohong. Tahan. Jangan main tuduh dulu. Kau siapa? Namanya kau? Aku seorang pengembara. Mau apa kau membela pencuri? Belum tentu dia pencuri. Kalau begitu kau juga pencuri. Apa? Aku pencuri? Iya, memang. Kalian jangan gila. Banyak omong. Pukul saja dia. Pukul.
benar pemuda itu. Waduh, orang sebanyak itu sekali gebrak, semuanya bergulingan, berantakan. Wah, bergeletakan di tanah. Wah, dia orang yang dikjaya itu. Aduh. Kalau aku berniat membunuh kalian, sekali sabet, leher kalian semuanya putus. Ayo bangun. Duduk semuanya. Bisa duduk kan? Sekarang marilah kita bermusyawarah. Memeriksa orang ini. Siapa namamu? Dawala. Pencuri. Iya, Dawala. Kalau saudara Dawala ini benar-benar dia seorang pencuri, aku tidak akan membela. Terserah kepada kalian. Dia mau dihukum apa? Ajar. Tentu saja hukumannya harus sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Kalau cuma mencuri 1 ekor ayam, lalu dihukum sangat berat, misalnya diikat ke sebuah pohon di tempat yang terbuka siang malam, kena panas dan kena hujan, tidak dikasih makan, bisa mati dia. Itu namanya keterlaluan. Iya, betul itu. Sebab dia bisa mati. Pencuri harus dibunuh biar kapok. Dia tidak mencuri lagi. Siapa yang kapok? Ya pencuri itu. Oh, kapok bagaimana? Wong dia sudah mati kok. Pencuri-pencuri yang lain jadi takut, maksud saya begitu. Dan tidak akan mencuri lagi, begitu. Tidak semua pencuri harus dibunuh. Dan membuat orang jahat supaya kapok. Tidak selalu harus dengan hukuman yang berat. Lalu harus diapakan dia? Dicari dulu apa sebabnya dia jadi pencuri. Wah, terlalu lama. Kalau sudah tahu, barulah dicari jalan keluarnya. Betul. Ya. Misalnya karena menganggur, ya kita beri dia pekerjaan. Pekerjaan sekarang mah susah. Memang. Tapi setiap kesulitan akan bisa diatasi. Asal mau berusaha. Betul ya. Baik. Mari kita periksa. Kenapa kau jadi pencuri? Saya mah bukan pencuri. Betul. Saya bukan pencuri. Bukan pencuri saya. Sabar, saudara-saudara, sabar. Tenang. Kau telah mungkir. Artinya menolak tuduhan penduduk. Nah, apakah kau bisa membuktikan bahwa kau bukan pencuri? Iya, bisa. Ayam saya lepas. Ayam? Iya, betul. Ayam kesayangan saya, si Jago, lepas dari itu gendongan, lalu kabur. Alasan itu? Lari dan masuk ke kebun kelapa. Lantas saya cari. Tiba-tiba saya dikejar-kejar oleh penduduk. Kan aneh itu. Aneh ya. Seharusnya saya yang mengejar-ngejar ayam, tapi jadinya malah sebaliknya. Saya yang dikejar-kejar orang. Aneh kan? Ayam mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu ayamnya. Berarti kamu bohong. Hanya mengarang cerita. Bagaimana bisa ajar dia memikirkan ayam? Kalau saya sendiri mau mati dipukuli orang banyak. Saudara Dawala. Ya, ayam jago. Itu ayam jago atau ayam? Ya, ayam jago itu betul. Ya, ayam jago saya itu. Bagus lagi dan mahal. Aduh, ayam itu saya beli jauh sekali dari Bantam Girang. Jauh-jauh bawa. Sekarang hilang itu. Baiklah. Aku beri waktu 1 hari untuk mencari ayam itu. Artinya kau harus menjelajahi desa Kuniang ini. Walah, capek atuh. Desa Kuniang ini desa yang besar. Tidak mungkin bisa 1 hari saya menjelajahinya. Tidak usah kau sendiri yang mencari ayam itu. Ya, lalu. Dibantu oleh saudara-saudara yang berkumpul di sini. Asiklah. Setiap penduduk warga desa yang punya ayam didatangi lalu diperiksa. Kalau ada ayam punya kamu terselip di situ, langsung diambil. Ya, pokoknya ayam-ayam yang ada di desa Kuniang ini diperiksa, begitu kan? Kalau sama. Iya, begitu. Ayolah, berangkat, yuk. Ada perempuan gila berteriak-teriak. Enak saja kau ngomong. Sembarangan. Itu Mak Icing tahu, istrinya Pak Utai, temanku. Aku tahu. Aku mah bukan orang sini. Makanya kalau di kampung orang harus tahu aturan. Ngomong jangan asal nyeplos, goblok. Habis bikin kaget saja. Berteriak-teriak sambil memanting-manting perabotan dapur. Brang begitu. Bertengkar dengan suaminya barangkali. Tidak mungkin itu, tidak mungkin. Sebab suaminya tidak ada. Pergi ke pasar dagang kelapa.
Ya, Tadi. mungkin marah sama anaknya. Tidak punya anak. Mereka itu hanya berdua saja. Nah, kalau tidak ada siapa-siapa, tiba-tiba mengamuk sambil berteriak-teriak begitu, apalagi kalau bukan orang gila atau kemasukan setan. Ya. Ngomong sekali lagi, aku jotos mulut kau. Sudah. Jangan bertengkar. Lebih baik kita tengok perempuan itu. Ayo. Aduh, ayam sialan. Dapurku molet-marit. Tenang, Mak Ici. Tenang dulu, tenang. Wah, diam. Tawa lagi. Ada angin topan, dapur ini hancur-hancuran. Piring, cangkir, dandang, kuali, jungkir balik, porak-poranda semuanya dah. Ayo, tertawa lagi. Orang lagi panik. Salah begitu omongannya. Ya takut. Ya. Ayam siapa itu? Kurang ajar. Diam. Ada ayam, Mak Ici. Iya. Rupanya ayam itu masuk ke dalam dapur ini. Iya. Mbak Ici jadi kalang kabut karena ayam itu lari ke sana kemari menabrak apa saja yang ada di dalam dapur ini. Maksudnya begitu. Ayamnya mana, Mak Ici? Lah itu bersembunyi di kolong bale-bale. Tangkap dia, ayo. Itu dia, ayamnya. Ada apa, Dawalang? Ya, itu ayam saya ya. Oh ya? Pantas dicari-cari ke sana kemari tidak ketemu. Taunya masuk ke dapur orang minta makan paling kali ya. Aduh, itu hancur. Aduh, hancur dapurmu hancur itu. Aduh, Ayam saya itu. Ayo, orang-orang ramai menangkap ayam, bukannya dapat, malah dapur ini semakin berantakan tidak karuan. Ayam saya hebat itu. Gesit banget ayam ini. Nah, sini saja, aku sembelih saja yang itu. Ya. Jangan. Itu ayam saya itu, Bu. Diam kamu. Lah. Ayam yang nyelonong masuk ke dapur berarti dia minta disayur. Ya. Jangan. Itu bukan ayam sayur itu. Itu ayam sabung. Dagingnya tidak enak. Tidak enak dagingnya. Loh. Ayam enak. Ini ayam kamu, Jang? Iya, betul. Saya bukan Ujang. Nama saya mah Dawala. Iya, Jang Dawala. Iya. Tidak usah pakai Jang. Dawala saja sudah cukup. Goblok. Wah, ayam kok dilepas-lepaskan. Lihat ini dapurku jadi hancur-hancur. Iya sih. Tidak sengaja itu, Bu. Dia lepas sendiri. Pokoknya ganti. Ayo, ganti. Iya. Kau lihat sendiri. Ini piringku 2 tumpuk, pecah semuanya. Cangkir 3 lusin, kendi 5 biji. Periuk, kuali semuanya remuk. Ayo, ganti semuanya. Aduh, Bu. Bu, tunggu dulu, Bu. Aduh. Bu, saya mah tidak salah, Bu. Ayam yang salah. Tagih saja sama ayam itu. Jangan ngomong. Lah, ayam tidak punya otak. Kamu pemiliknya yang harus bertanggung jawab. Sudah, Bu. Saya ganti semuanya. Lah, kamu? Kamu tampan sekali, Jang. Lah, kamu siapa, Jang? Putra pangeran? Bukan, Bu. Saya pengembara. Pasti kamu seorang pangeran, orang bangsawan. Pakaianmu sederhana, tapi bersih dan rapi. Aduh, kulitmu halus seperti perempuan ya. Dan perkataanmu sangat sopan. Ya, ganteng. Saya percaya. Pasti Raden banyak uang. Sebab Raden orang bangsawan, ya kan? Bangsawan itu, Bu. Uang saya tidak banyak. Hanya sekedar ada. Nah, terimalah, Bu. Untuk mengganti perabotan dapur Ibu yang rusak. Aduh, 10 ringgit? Oh, terlalu banyak, Raden. Saya orang miskin. Perabotan dapur saya jelek-jelek dan murah. Paling banter hanya sampai 2 ringgit. Tidak apa. Terimalah, Bu. Aduh, terima kasih, Den. Terima kasih. Aduh. Dawala. Ya, Den. Betul. Itu ayam kamu. Betul, Den. Betul. Kalau saya pegang, diam saja itu ayam tuh. Tidak berkotek-kotek lagi dan tidak lari kabur-kaburan. Begitu, Den. Ngomong saja. Tadi kenapa lepas? Sebab dia ketakutan melihat kerbau. Kerbau? Iya. Tadi ya, tiba-tiba entah karena apa, ada seekor kerbau berlari-lari datang dari arah belakang saya. Saya kaget setengah mati.
ayam saya ini langsung kabur. Begitu ceritanya tuh. Soalnya kamu kayak kerbau. Sama kerbau saja takut. Kalau kerbau sedang diam, aku berani. Tapi kalau sedang mengamuk, mau apa? Kau juga pasti akan lari ketakutan. Ayo. Siapa bilang? Betul. Ya, Den, ya. Saudara-saudara penduduk warga desa Kuniang. Ya, Den. Sekarang sudah jelas bahwa saudara Dawala ini bukan pencuri. Betul, Den, betul lah. Dia masuk ke dalam kebun kelapa bukan mau mencuri kelapa, tapi mencari ayamnya yang lepas. Iya. Yalah. Dawala. Iya. Ayo pergi. Iya. Selamat tinggal semuanya. Nanti kita ngebong ayam lagi ya. Diam. Orang jelek. Ayam sialan. Tidak, bukan ayam sialan, tapi ayam beruntung. Lah, aku dapat uang 10 ringgit. Cihu. Ini mata berita. Dawala. Ya. Kau mau kemana? Kemana saja yang ada tempat sabungan ayam. Ya. Kalau begitu, kau tidak usah jalan sama aku. Kenapa, Den? Aku tidak suka kepada penyabung ayam. Tapi saya ini bukan penjudi, Den. Saya mah hanya menyabung ayam, menyabung saja, tidak pakai taruhan. Ya, sama saja. Menyiksa binatang. Den, tapi hal itu sudah merupakan kegemaran saya itu, Den. Kau punya kegemaran yang salah. Kegemaran yang baik. Misalnya gemar membaca, gemar memelihara tanaman, gemar bermain kesenian, gemar bermain olahraga. Itu semua bermanfaat bagi diri kita. Tapi gemar menyabung ayam, perbuatan yang biadab. Biadab? Artinya tidak beradab. Saya orang yang beradab, Den. Saya bisa bicara sopan santun, hormat sama orang tua, sayang pada teman, dan sebagainya. Ya, itu bagus. Ya. Tapi di balik itu semua, ternyata sebenarnya kau seorang yang biadab. Kalau saya suka nyabung ayam, begitu, Den, ya? Biadab ya? Iya. Loh, ya yang suka nyabung ayam bukan saya saja, Den. Tapi banyak sekali di mana-mana, Den. Dawala, kamu jangan terpengaruh. Kamu harus bisa menentukan kehendak dirimu sendiri. Sebab kehendak orang banyak belum tentu benar. Karena belum tentu akan berguna bagi kepentingan mereka. Bahkan sebaliknya, bisa merugikan diri mereka sendiri. Memang sebenarnya saya tahu itu, Den. Menyabung ayam itu tidak baik ya, Den, ya. Tapi sukar sekali untuk menghentikannya. Perbuatan yang jelek rata-rata mengandung kenikmatan. Betul, Den. Enak. Itulah makanya sulit sekali untuk menghentikannya. Benar juga, Den. Kalau sedang menyabung ayam ini, rasanya nikmat sekali, Den. Saya mendapatkan kepuasan batin itu, Den. Iya. Nikmat kadangkala berbahaya. Mengejar kepuasan batin juga mengundang bahaya. Benar itu, Den. Iya. Bukankah kita hidup mengejar kepuasan? Dawala, hidup bukan hanya untuk mengejar kepuasan, tapi beramal bakti sebagai makhluk hidup ciptaan Sang Maha Pencipta. Kalau di dalam hidup kita hanya mengejar kepuasan batin, akan banyak jatuh korban di pihak lain, sesama makhluk hidup. Misalnya, kamu mencari kepuasan batin dengan menyabung ayam. Kau puas, kau senang, dan kau terhibur. Tapi ayam sebagai makhluk hidup yang juga ciptaan Sang Maha Pencipta akan menderita, akan tersiksa, bahkan akan mati menanggung derita yang tak tertahankan. Nah, apakah itu adil? Iya, benar juga, Den, ya. Contoh lainnya lagi misalnya mengadu kambing atau mengadu kerbau sampai kepalanya pecah atau tanduknya patah. Kan kasihan. Jadi ayam ini harus saya buang, Den, ya?